Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Suryo Wahyudi, tentunya masih di channel yang sama, yaitu channel Suryo Wahyudi. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya ada kerjaan ya teman-teman, untuk mengelas besi pangkon besiku tersebut. Tapi di sini saya mengalami kendala pada mesin las Lakoni inverter 900 watt ya teman-teman, atau Lakoni Falcon 120E. Nah, pada saat power dari mesin las ini saya nyalakan, di sini lampu indikator powernya ini nyala, kan tetapi pada bagian belakang kipas pendingin dari mesin las Falcon seri 120E ini tidak berputar teman-teman, cuman bergerak atau bergetar saja. Nah, tadi pada saat dilakukan percobaan pengelasan, ternyata mesin las ini masih mengeluarkan bunga api ya teman-teman, atau ada percikan bunga api pada saat dicoba untuk melakukan pengelasan. Nah, tapi untuk pekerjaan kali ini tidak saya paksakan ya teman-teman, jadi langsung saya matikan, karena kalau dipaksakan khawatirnya akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam mesin las ini. Jadi agar mesin las ini tidak rusak sampai parah, makanya saya hentikan dan sebentar lagi akan saya coba bongkar, dan kemungkinan gejala seperti ini yang rusak ada pada bagian kipasnya ya teman-teman, atau bagian rangkaian DC 24 volt atau 28 voltnya. Baik teman-teman, untuk memastikan kerusakan pada kipas mesin las Lakoni 900 watt ini, kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk memeriksa apa memang benar kipasnya yang rusak atau komponen lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman, bagian dalam dari mesin las Lakoni 900 watt. Kalau dilihat dari kondisinya, mesin las ini bisa dibilang cukup usang ya teman-teman, karena bagian dalamnya ini tidak pernah dibersihkan, atau bisa jadi mesin las ini belum pernah dibongkar di bagian mainboardnya dan komponen-komponen lainnya. Di sini sangat kotor atau berdebu ya teman-teman. Hal ini juga bisa menyebabkan komponen elektronik pada bagian pada mesin las ini bisa jadi short ya teman-teman, atau konslet, karena dari saking kotornya. Untuk kipasnya sini teman-teman, ada di bagian belakang. Sebelum kita ganti kipasnya, kita pastikan terlebih dahulu output dari papan PCB bagian depan yang menuju kipas anginnya ya teman-teman. Baik, kita colokkan stekernya terlebih dahulu ke stop kontak. Hati-hati ya teman-teman, kabel listriknya sudah dihubungkan ke tegangan 220 volt AC, karena di bagian
komponen di bagian belakang ini merupakan bagian komponen yang ada arus tegangan tingginya teman-teman, atau arus 220 volt AC. Jadi sangat berbahaya kalau sampai kita kena strom. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, nah di sini mungkin kelihatan teman-teman. Nah, di sini kipasnya tidak berputar. Barusan setelah powernya dinyalakan hanya ada getaran. Oke, kita cek terlebih dahulu output yang menuju ke kipas angin. Oke, di sini teman-teman, pada saat dilakukan pengukuran menggunakan voltmeter digital ini, untuk outputnya di sini ada tegangan sebesar 26,42 volt DC teman-teman. Berarti ada arus yang keluar menuju ke kipas angin. Nah, hal ini kemungkinan besar yang terjadi kerusakan di sini ada pada kipas anginnya. Oke, kita cabut lagi stekernya. Tetap hati-hati ya teman-teman, karena meskipun stekernya dicabut, biasanya di bagian elko atau kapasitornya ini masih menyimpan arus listrik yang cukup besar. Oke teman-teman, ini kabel yang menghubungkan dari mainboard atau PCB bagian depan ini ke kipas angin pendingin. Untuk memastikan atau menggantinya, kita harus copot terlebih dahulu soket dari kipas angin ini. Kita bisa menggunakan pinset ataupun tang lancip ya teman-teman. Oke, ini untuk soketnya. Nah, mungkin tidak perlu dijelaskan lagi ya teman-teman, fungsi dari kipas angin ini sama dengan kipas angin pada umumnya. Kipas angin ini berfungsi untuk mendinginkan komponen pada mesin las Lakoni 900 watt ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini penampakan dari kipas mesin las Lakoni 900 watt. Saat kita putar menggunakan tangan, kipas ini tidak terasa berat atau seret teman-teman. Cuman di bagian motornya ini terasa hangat ya, meskipun barusan kita nyalakan sebentar. Oke teman-teman, untuk spesifikasi dari kipas angin ini kita tidak bisa mengetahuinya karena label spesifikasi pada bagian belakang kipasnya sudah nggak ada. Cuman kalau dilihat dari ciri-cirinya ini kemungkinan masih asli bawaan dari mesin lasnya. Dan biasanya ada dua spesifikasi ya teman-teman untuk kipas las 900 watt ini. Pertama ada kipas angin dengan spesifikasi tegangannya itu 28 volt. Ada juga kipas angin dengan tegangan 24 volt. Cuman untuk kipas angin 28 volt itu biasanya lebih sulit ya teman-teman, daripada
kipas angin 24 volt. Nah, untuk kipas angin penggantinya ini sudah datang teman-teman. Nah, langsung saja lakukan unboxing. Untuk harganya di sini saya mendapatkan kipas ini dengan harga tidak nyampe 50.000 ya teman-teman. Dengan spesifikasi kipasnya di sini 24 volt DC 0,30 ampere. Dan untuk kecepatan putarannya di sini tertera 4000 rpm ya teman-teman. Nah, untuk dimensinya kipas ini memiliki ukuran 9 cm kali 9 cm. Baik teman-teman, untuk soket konektornya di sini saya masih menggunakan soket bawaan dari kipas sebelumnya. Karena kipas yang baru saja saya dapatkan di sini masih belum dilengkapi dengan soket. Jadi saya memotong kabel di kipas yang lama. Untuk selanjutnya saya sambungkan dengan kabel pada kipas yang baru saja saya dapatkan atau kipas penggantinya. Baik teman-teman, untuk penggantian kabelnya atau penyambungan kabelnya sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal memasang kipas angin yang baru ini ke dalam mesin lasnya. Untuk posisi kipasnya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Air flow atau aliran udara dari kipas mesin las ini itu sifatnya nyedot udara dari luar yang dihembuskan ke dalam. Jadi udara dari luar masuk ke dalam mesin lasnya teman-teman. Untuk posisinya bagian belakangnya ini yang ada stikernya ini ada di bagian depan. Di posisinya seperti ini, yang polos di bagian belakang. Selanjutnya kita pasang kembali keempat skrup penahan kipas angin pada mesin las ini. Baik, setelah keempat skrupnya sudah kita pasang, selanjutnya kita tancapkan lagi untuk soket ini ke bagian mainboard atau PCB depan ya teman-teman. Baik, untuk penggantian kipas anginnya sudah selesai. Sebelum saya rakit kembali penutupnya, saya akan tes terlebih dahulu apakah kipasnya benar-benar berfungsi dengan baik. Oke, untuk stekernya sudah saya pasang ke stop kontak. Selanjutnya kita coba nyalakan mesin las yang sudah kita ganti kipas angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk kipasnya sudah berputar ya, karena kipasnya sudah kita ganti dengan kipas yang baru. Dan untuk proses pendinginan pada komponen mesin las ini sudah aman ya teman-teman, jadi bisa kita gunakan lagi. Baik, mungkin itu saja tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.